Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian syarah Alfiah Ibnu Malik. Masih masuk di pembahasan jama' taksir ya. Bait yang ke-791 ini cukup banyak rinciannya ya. Kita coba pahami sedikit-sedikit ya, insya Allah. Kalau mu'alif rahimahullah ta'ala, jamu taksir ya judulnya. Afi'ilatun af'ulu thumma fi'lah thumma ta'afa'alun jumu'u qillah. Ini bentuk-bentuk ya atau sigot-sigot di dalam jamak taksir yang menunjukkan kepada jamak qillah. Ya, jadi jamak taksir ini dibagi dua ya, ada yang termasuk jamul qillah, artinya jamak yang sedikit. Ya, jamak itu kan pengertiannya dia 3 ke atas. Tapi secara bilangan bisa dibagi ya, ada yang sedikit artinya 3 sampai 10 gitu ya jumlahnya itu. Ada yang kasroh, jamul kasroh. Kalau jamul kasroh berarti 10 ke atas ya, sampai tanpa batasan. Bagaimana nanti dijelaskan di dalam caranya. Nah, di sini ada beberapa sigot ya atau bentuk wazan ya yang menunjukkan jamul qillah, itu ada 4, yaitu afilatun, af'ulu, fi'lah, dan af'al. Ya, jadi ini 4 bentuk ini ya. Afilatun, af'ul, fi'lah, dan af'al. Jadi jama' ini menunjukkan jamul qillah. Ya, di sini dijelaskan dalam syarahnya. Jamu taksiri huwa madalla ala aksara min isnaini. Jamu taksir itu menunjukkan kepada yang lebih dari 2, jadi 3 ke atas. Itu pengertian jama ya, bukan hanya jama taksir tapi semua jama. Bitagirin zahirin, dengan perubahan yang nampak. Ya, dengan perubahan yang nampak. Atau dalam bahasa lain, jama taksir itu kan mata goyaro an surati mufradi kan, yang berubah dari bentuk mufradnya, yaitu untuk membedakan dengan jama mudzakkar salim, bentuk mufradnya tidak berubah, hanya ditambah waw nun atau ya nun ya, atau jama muannas salim ya tidak berubah, hanya ditambah alif ta saja. Jadi jama taksir ini berubah ya dari bentuk mufradnya ya. Di sini dikatakan dengan perubahan yang nampak zahir, karojulin wa rijalin. Ya, seperti rojul dan rijal ya. Mufradnya rojul, jamarnya rijal. Dari rojul berubah menjadi rijal. Itu yang zahir. Nah, ada juga yang muqaddar di sini ya, disebut perubahannya itu muqaddar, tidak nampak, kafulkin. Ya, kafulkin. Di mufradi wal jami, untuk mufrad dan jama'. Nah, jadi ada juga yang tidak mengalami perubahan secara zahirnya. Ya, jadi terlihat sama ya untuk mufrad dan jama'.
Fadhamma alati fil mufrad kadomati kuflin. Domah yang ada pada mufrad seperti domah kuflin. Ya, jadi fulkin ini kalau membahas kata fulkin ya. Jadi fulkin ini kan untuk mufrad dan jamak. Nah, mufradnya ini seperti kuflin, seperti kata kuflin ya. Kuflun kan mufrad. Wadama alati fil jam'i kadama usdun ya usdin ya ataupun usudin ya. Di sini usdin kayak sukun. Jadi fulkin tadi itu bentuk jama juga bisa ya untuk bentuk jama seperti ya kata lain usdin. Jadi usdin juga jama yang awalnya rumah ya atau yang sifatnya sama ya. Ya, jadi itu menerangkan tentang definisi dari jama, jadi jama taksir. Nah, lalu kemudian pembagiannya. Wahwa ala ini ada dua macam jam'u latin wa jam'u kasroh. Jamak kila dan jamak kasroh. Fajam'ul qillati yadullu hakikatan ala salah satin fama fauqaha ilal asyrati. Ya, dan jamak kila menunjukkan secara hakikatnya kepada tiga ya. Jadi jumlah tiga dan ke atas ya. Dan yang di atasnya sampai ke 10. Jadi 3 sampai 10. Jadi disebut jamul kilah ya jama' yang sedikit ya itu bilangannya dari 3 sampai 10. Wa jam'ul kasrati dulu ala ma fawqal asyrati ila ghairi nihayatin. Dan jama' kilah menunjukkan kepada yang di atas 10 sampai tak terbatas. Jadi kalau jamul kasro bilangannya 10 ke atas ya jumlahnya gitu ya. Jadi kalau kita ingin menyebut ya bilangan dari 3 sampai 10 ya untuk jama itu ya maka menggunakan jamul gila. Jangan menggunakan jamul kasro. Kalau kita ingin menyebut bilangan 10 ke atas ya maka menggunakan jamul kasro. Itu secara asalnya begitu. Ya, tetapi ya waqad yusta'malu terkadang digunakan kullu minhuma masing-masing dari keduanya dari jamul kila dan jamul kasro itu fi maudil akhari majazan pada tempat yang lain atau maksudnya menggantikan ya satu sama lainnya secara majaz. Jadi maksudnya jamul kila bisa menempati jamul kasro. Ya, jamul kasro bisa menempati juga jamul kilah, tapi itu secara majas, bukan secara hakikat ya, bukan secara hakikat asalnya begitu. Wa amsilatu jamil kilah dan amsilah ya, contoh-contoh ataupun maksudnya bentuk-bentuk ya wazan dari jamul kilah itu. Nah, di situ tadi ya ada 4 ya sebagaimana dalam bait yaitu afilatun, afulun, fi'latun dan af'alun. Ini contohnya afilatun aslihatun ka aslihatun jama dari silah ya senjata. Wa af'ulun yang kedua af'ulun wazannya af'ulun ya
Ya, jadi ada 4 contoh ya dari ataupun 4 wazan dari jamul qilah, ya, yaitu afilah ya contohnya asliha, jama dari silah, apa, senjata ya. Yang kedua afulun, jama dari apa, contohnya aflusun. Aflus jama dari falsun ya, uang. Kemudian fi'lah yang ketiga ya, contohnya fityah jama dari fata, pemuda. Af'alun contohnya afros, jama dari faros ya, kuda. Wama ada hadhil arba'ata yang selain 4 ini ya, jadi selain dari 4 wazan ini, min jumu'i taksiri dari jamak taksir, fa jumu'u kasrotin, maka adalah jamak kasroh ya. Jadi selain 4 wazan ini tergolong jamul kasroh. Jamul kila itu hanya ada 4 bentuk saja, ini harus dihafal ya: afilatun, afulun, fi'latun, dan af'alun. Makanya kan dalam baitnya dikatakan afilatun, afulu, thumma fi'lah, thumma ta, af'alun, jumu'u killah. Ya, jadi bisa dihafal nih 4 wazannya ya, jam'ul killah. Nah, kemudian nah, ini rinciannya ya, rincian dari 4 wazan tadi. Wa ba'du dhi bikasrati wada'an ya fi karjulin wal aksu ja'a kasufi. Dan sebagian ini ya, ini itu kan isim isyarah ya. Dan sebagian ini maksudnya ini itu jamul kilah, karena kan sedang membahas jamul kilah kan. Ini maksudnya sebagian dari jamul kilah ini bisa menempati wadan bi kasroh, jadi bisa menempati jamul kasroh ya, pi ya, mencukupi ya, jadi mencukupi untuk menggantikan ya jamul kasroh. Jadi ada sebagian ya, jadi ada sebagian jamul qillah dalam penggunaannya, dia tidak perlu dirubah ke bentuk jamul kasroh. Jadi cukup dengan jamul qillah saja dalam penggunaannya. Contohnya arjul. Arjul tadi kan termasuk jamul qillah ya, af'ul tadi ya. Tapi ketika digunakan untuk bilangan banyak 10 ke atas ya, kasroh. Nah, itu sudah cukup dengan arjul saja ya, tidak kepada bentuk lain. Jadi ada ya beberapa kata ya jamul qillah ini yang tidak perlu dirubah ke jamul kasroh, sudah mencukupi. Wal aksu dan juga sebaliknya. Ya, sebaliknya ada yang jamul kasroh tidak perlu dirubah ke jamul qillah. Jadi sudah cukup dengan jamul kasroh saja, ada mencukupi. Ya, kasufi ini contohnya. Qad yustagna ya, terkadang. Terkadang ini menunjukkan sedikit kan, tidak banyak. Terkadang ya tidak butuh yustagna itu. Dicukupkan ya, tidak butuh dengan sebagian bentuk-bentuk qillah, jamul qillah, an ba'di abniyatil kasroh. Dari sebagian
Ya, bentuk-bentuk jamul kasro karijlin wa arjul. Seperti rijlin ya, ini mufradnya, arjul jamaknya. Nah, jadi ini kan arjul ini jamul kilah. Ketika kita ingin membuat bilangan banyak, jamul kasroh ya, misalnya apa namanya, ya bilangan banyak ya, maka dia dengan arjul ya, atau misalnya kita sebut arjul dan memaksudkan itu lebih dari 10 gitu ya, kaki-kaki ya, bisa menunjukkan kasroh bilangan lebih dari 10. Wa unuk wa anak ya, unuk dan anak zamannya. Wa adu afidah ya. Maka diustagna bi ba'di abniyatil kasra an ba'di abniyatil ilah. Nah, dan terkadang dicukupkan ya, atau tidak membutuhkan dengan sebagian bentuk jamul kasro dari sebagian bentuk jamul kilah. Ukarojul wa rijal ya, rijal ya, rijal kan termasuk jamul kasro ya, ketika dimaksudkan untuk bilangan yang sedikit 3 sampai 10. Nah, ini juga menggunakan rijal juga. Kolbin wa kulub ya. Lifa'lin isman sohainan af'ulu walirubai isman aidan yuja'al. Ya, untuk fa'lin ya, untuk wazan fa'lin. Maksudnya yang mufradnya bentuknya fa'lin ya, isman ya, dia isim sohainan yang ain fiilnya sahih. Ya, artinya ain fiilnya bukan termasuk huruf ilat. Ya, ain fiilnya sahih bukan termasuk huruf ilat. Af'ulu ya, dengan wazan af'ulu. Jadi jamanya itu dengan af'ulu. Walir rubai, dan untuk rubai maksudnya yang hurufnya 4 huruf. Isman isim aidan yuj'alu, begitu pula dijadikan. Ya, in kana kal anak nih contoh nih, ini nyambung dengan bait sebelumnya ya. Jadi kalau tadi kan 3 huruf ya, sulasi. Lifilin isman soha ainan afulin, maksudnya sulasi. Fa'lin kan 3 huruf fa'lin. Jadi kalau ada mufradnya fa'lin itu jamannya af'ul. Ya, nah itu bisa diterapkan ya, dikiaskan ya ke dalam semua kata. Jadi kalau ada fa'lun mufradnya bisa dijamakkan kepada wajan af'ul. Ya, nah lalu kalau yang rubai ya, yaitu seperti anak. Nah, ini contoh in kana kalau anak. Jadi rubainya itu seperti anak. Maksudnya huruf ketiganya mad ya, huruf ketiganya adalah huruf mad anak. Jadi kan alif, huruf ketiganya alif anak ya. Wadziro, nah ini juga huruf ketiganya kan alif ziro. Fi madin, pada mad ya. Wa ta'nis, dan juga mu'annas ya, dan juga mu'annas. Wa adal ahrufi. Wa apa, wa adil ahrufi. Nanti kita lihat penjelasan. Af'ul jamu likuli ismin sulasi ya. Af'ul itu jadi jama, bentuk af'ul itu jama bagi setiap isim yang sulasi yang 3 huruf ala fa'lin ya, di atas wazan fa'lin. Sahihil ain sahihil aini, yang ain fiilnya sahih bukan huruf ilat. Nahu kalbin. Nah, contohnya kalbin. Kalbun itu kan wazannya fa'lun, kalbun. Huruf ain fiilnya lam, berarti dia bukan huruf ilat ya, sahih.
maka bisa dijamakan kepada aklub. Wa zobyin wa azbin. Ya, zobyun ya azbin menjadi azbin jamaknya. Kenapa? Awa asluhu azbuyun. Asalnya azbuyun. Ada ya huruf akhirannya. Fakuli batil dhammatu kasrotan. Domahnya menjadi kasroh. Berarti azbi ya, karena memang sikol ya, sebelum ya-nya itu domah ya berubah jadi kasroh. Litasihal ya'u, ya agar ya-nya menjadi sahih, menjadi tidak berat ya. Fasoro azbiyun, maka menjadi azbi. Faumila muamalata qadid, maka diberlakukan seperti memperlakukan kata qadid, maksudnya ya-nya dibuang ya. Qadid itu kan qadi, asalnya al qadi ada ya-nya, ya-nya dibuang, diganti dengan tanwin, makanya tanwinnya tanwin iwad ya. Ya begitu juga azbiyun ya, asalnya azbi ya azbiyun, dibuang ya-nya diganti tanwin menjadi azbin. Ya, zobyun zamannya azbin, asalnya azbiyun. Ya, ini juga sama ya, wazannya af'ulun tadi ya, cuman berubah jadi kasroh. Wa kharaja bil ismi as-sifatu, dan keluar dengan isim yang termasuk sifat. Maksudnya tadi kan diberi batasan ya, diberi ketentuan isim likul ismin, jadi kan jamun likul ismin. Likul ismin jama untuk setiap isim ya. Jadi dia untuk isim. Jadi wazan fa'lin yang mufradnya itu harus untuk isim, bukan berupa sifat. Ya, jadi isim itu maksudnya isim jenis ya. Jadi dia bukan sifat. Jadi kalbun kan anjing ya, bukan berupa sifat. Nah, kalau berupa sifat maka tidak termasuk kategori yang tadi, tidak termasuk yang jamaknya af'ul tadi ya. Fala yajuzu lahu dohmun, tidak boleh seperti dohmun. Nah, dohmun ini kan wazannya fa'lun. Cuman dia termasuk sifat. Dohmun itu kan besar ya artinya. Wa adhumun zamannya adhum. Nah, maka tidak bisa dijamakan menjadi adhum. Karena dohmunnya dia sifat, bukan isim jenis ya. Wajah abdun wa abudun, dan juga abdun. Abdun juga ini kategorinya sifat ya, hamba kan. Seorang hamba itu seorang yang menghamba, yang mengabdi. Jamannya abud. Istimal hadhihi sifat istimal al asma. Karena digunakannya sifat ini enggak wajah. Kalau wajah ini berarti abdun ini boleh. Jadi abdun walaupun dia sifat tapi digunakan sebagai isim, maka boleh abud gitu ya. Walaupun dia asalnya sifat, karena abdun itu dia digunakan dalam penggunaan isim. Jadi dalam penggunaan isim itu maksudnya kalau sifat kan ada mausufnya ya. Kalau sifat itu ada mausuf yang disifati, kayak dohmun kan besar. Apa yang besar kan itu disifati. Nah, abdun itu juga secara asal dia sifat. Ya, misalnya apa namanya? Al-insanul abdu misalnya. Seorang manusia yang dia itu hamba. Ya, itu sifat. Tetapi seringkali abdun itu digunakan untuk isim ya. Jadi
tidak dalam posisi sifat yang ada mausufnya. Jadi langsung aja abdun gitu. Tidak untuk mensifati mausuf, tapi langsung kan abdun. Sehingga itu kan digunakan sebagai isim gitu, bukan sebagai sifat. Ya, atau bahkan dia jadi mausufnya, tidak jadi sifat, jadi abdun. Si abdun dhaif, seorang hamba yang lemah. Nah, itu abdunnya itu justru jadi mausufnya, tidak jadi sifat. Nah, maka dia ada datang, jaa, makanya dikatakan jaa abdun wa abdun. Listimali hadis sifat istimal asma tadi. Wa kharaja bi sahihil aini al mu'tallul aini. Nah, ini mudah-mudah pilih ya, tapi mudahnya ada alif lam karena dia ghair mahdoh mudahnya. Karena berupa sifat ya mu'tal itu kan apa isim fa'il yang merupakan huruf illat ainnya al mu'tallul aini. Ya, jadi tadi kan disebutkan syarat wazan fa'lun jamaknya af'ul, ya kan? Itu ainnya sahih, gitu. Syaratnya kan ainnya sahih, bukan huruf ilat. Nah, kalau huruf ilat, nah berarti tidak termasuk. Horoja di sini maksudnya tidak termasuk ya ke dalam ketentuan tadi. Ya, jadi ini di luar ya, di luar ketentuan. Mu'tal lain nahu saubin wa ain. Nah, kata saub itu kan ain fiilnya huruf ilat, mu'tal. Saub itu huruf waw. Wa ain, nah, ain juga ain fiilnya ya, itu kan huruf ilat. Maka tidak termasuk ketentuan tadi ya yang fa'lun jamaknya af'ul. Nah, tetapi kalau kemudian ada ya yang ainnya mu'tal ya dijamakan dengan wazan af'ul, nah, maka itu tidak fasih. Maka disebutnya syad ya atau syad itu juga artinya tidak sesuai dengan kaidah umum. Syad itu kan bukan berarti tidak boleh dipakai ya. Dia bisa saja dipakai. Apalagi kalau memang ada ya terdengar dari orang Arab. Hanya yang disebut syad itu menyalahi kaidah umum begitu. Menyalahi kaidah umum. Nah, seperti ain, maka di sini dikatakan wasyadda ainun wa ayunun. Jadi ain ada zamannya ayunun menggunakan wazan af'ul tadi. Padahal kan tidak sesuai ketentuannya, syaratnya yaitu ain fiilnya bukan huruf ilat, sedangkan di sini huruf ilat. Makanya di sini disebut syad ya, syadda ainun wa ayunun. Tapi kan dia ada disebut di dalam Al-Quran juga ada. Ya kan di dalam doa misalnya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun ya kan tidak uyun tapi ayun wasaubun wa asubun ya ini juga disebut syad tadi wa af'ul aidan jam'un likulli ismin. Nah yang kedua ya tadi af'ul untuk jama untuk fa'lun ya sulasi yang wazannya fa'lun. Nah, yang kedua fa'af'ul juga sebagai jamak bagi setiap isim mu'anas yang rubai. Nah, ini ketentuannya ini. Dua bitnya. Ikul ismin mu'annasin. Isim yang mu'annas rubai. Terdiri dari 4 huruf. Qabla akhirihi maddatun. Sebelum akhirnya adalah mad. Huruf ketiganya. Contohnya apa? Anak. Ya, tetapi ini kan untuk nama perempuan. Anak di sini untuk perempuan atau untuk mu'annas.
Jamannya maka a'nuk ya af'ul. Yamin aimun. Wasyadza minal mudzakkar. Nah, ada yang syad dari mudzakkar. Kan tadi syaratnya harus muannas, tapi ada dari mudzakkar berarti dia syad, tidak sesuai kaidah umum. Syihab dia jamannya asyhub. Urob dia zamannya agrub ya urob ya. Jadi kalau yang rubah ini kan mufrodnya yang penting di 4 huruf mana sebelum akhirnya madnya itu mau pakai alif pakai iya bebas dan harokatnya nggak harus sama kan. Makanya dia anak yamin kan harokatnya beda-beda. Syihab ya yang penting huruf ketiganya dia huruf ilat. Ya atau mad ya bukan mad ya huruf mad anak ya yamin syihab urob ya jadi kan huruf pertamanya doma urob apa bukan urob ya ini ada titiknya harusnya apa ini urob zamannya agrub wa ghairu ma'afulu ya fi mutarid min sulasi isman bi af'alin yarid wa ghaliban agnahum fi'lanu fi apa fi fa'lin ya ka qaulihim sirdan dan yang selain yang tidak sesuai ya yang tidak sesuai dari sulasi ya atau isim sulasi dengan eh, apa yang zamannya af'ul ya jadi maksudnya isim sulasi yang tidak memenuhi syarat ya untuk zamannya itu af'ul ya seperti yang sudah dijelaskan tadi kan syarat-syarat yang dijamakan dengan jama' af'ul maka dijamakan dengan af'al gitu ya bi'af'alin yari ya wawaliban dan biasanya agana mencukupi ya bagi mereka fi'lan wazan fi'lan ya fi fa'al pada fa'al seperti perkataan mereka sirdan ya jadi selain dia dijamakan ke af'al bisa juga dengan wazan fi'lan. Qad sabaqa ana af'ul jam'un li kulli ismin sulasi ala fa'ilin sahihain. Telah terdahulu bahwa af'ul wazan af'ul itu adalah jamak bagi setiap isim sulasi ya dengan wazan fa'lun tadi ya sahihul ain sahihul ain yang ainnya sahih. Wa dzakara dan penulis menyebutkan di sini anna ma la yatarid fihi bahwa apa yang ya tidak memenuhi syarat ya tidak masuk kategori ya atau dikiaskan dari sulasi ya af'ul yujma ala af'al maka dia dijamakan kepada af'al wadhalika kasaub wa aswab nah contohnya kan saub tadi kan saub itu dia wazannya fa'lun saub tapi tidak memenuhi kriteria untuk dijamakan dengan af'ul karena ain fi'ilnya huruf ilat wow ya tidak memenuhi kan harusnya kan sahih kan nah maka dijamakan kepada af'al yaitu aswab jamannya aswab jamal ya jamannya ajmal nah kalau jamal berarti kan mimnya fathah dia tidak sukun sedangkan yang sebelumnya itu fa'lun tuh sukun lainnya
Sedangkan ini fathah jamal berarti tidak sesuai. Maka jamannya ajmal. Adud ya akhirnya doma. Maka jamannya adod. Himlun ya apa fa-nya kasroh fa fiilnya tidak sesuai harusnya kan fa'lun. Maka zamannya ahmal, inab. Inab juga tidak sesuai dengan wazan fa'lun. Maka zamannya anab, ibil. Zamannya abal, kuflun, zamannya akfal. Ya, jadi rata-rata dijamakan ke af'al yang tidak memenuhi ketentuan fa'lun tadi. Wa amma jam'u fa'lin asahil lain ala fa'al fasyad. Nah, adapun menjamakan fa'al yang sahih lain terhadap af'al maka syad. Nah, itu berarti sebaliknya. Ini balik ya. Jadi apa namanya? Kalau yang memenuhi syarat fa'lun lalu ain fi'ilnya sahih bukan huruf ilat. Berarti kan memenuhi syarat untuk dijamakan dengan jama' af'ul tadi ya. Itu. Nah, tetapi kalau ada dijamakan kepada af'al yang memenuhi syarat, maka dia syad karena tidak sesuai ketentuan. Harusnya af'ul, tapi ini malah af'al. Ya, kafarhin wa afro. Ya, farhun kan memenuhi syarat, wazannya fa'lun, farhun. Lalu ain fiilnya ro, bukan huruf ilat. Ya, tetapi dijamakan dengan afro, kain syad. Wa amma fu'alun faja'a ba'duhu ala af'al. Nah, kalau yang mufradnya wazan fu'alun. Fu'alun kan tentu tidak memenuhi ya. Fa'alun, bukan fa'alun, fu'alun. Maka sebagiannya datang ya atau maksudnya jamaknya menggunakan wazan af'al karutob. Contohnya rutob. Rutob kan wazannya fu'al, rutob. Ya, maka dijamakan kepada artom af'al berarti kan. Wal ghalib dan biasanya dominannya maji'u ala fi'lan ya datangnya maksudnya jamaknya menggunakan wazan fi'lan yang fu'al ya, yang fu'al sebagian berarti kan sebagian kecil ya, sebagian kecilnya itu dengan wazan af'al jamaknya, tapi kebanyakannya dengan wazan fi'lan. Contoh surat wasirdan, ya jamaknya sirdan. Nuwar jamaknya digur, ya diguron. Begitu. Ya, jadi ini kalau dikuasai ini luar biasa. Jadi walaupun sebetulnya jamak taksir ini banyak bentuk ya harus hafal, tapi ternyata ada kaidah-kaidahnya gitu. Kalau mufradnya begini, berarti jamaknya begini, gitu. Sehingga kalau kaidah ini dikuasai, dia eh, apa namanya bisa mengkiaskan jamak taksirnya, gitu ya. Mengkiaskan jamak taksir. Fismin mudakarin mu'rubai bimadin salisatin afilatun anhum ittoron. Walzamu fi fa'alin au fi'alin musahibai tad'ifin au i'lalin. Nah, ini ngebahas tentang wazan yang ke berapa? Yang berikutnya afilah. Itu yang pertama harusnya kan afilah itu. Jadi dibahasnya yang kedua. Jadi yang pertama kan tadi ngebahas af'ul
Ya, dan juga af'al ya. Sebetulnya kan tadi af'al juga dibahas yang jam'ul qillahnya. Nah, sekarang membahas yang wazan af'ilah. Nah, af'ilah ini nah ada ketentuannya. Af'ilah ini jam'ul qillah yang digunakan untuk mufrad yang seperti apa gitu. Ya ada ketentuan mufradnya seperti apa sehingga dijamakan dengan af'ilah. Nah, yaitu di sini dijelaskan ya disebutkan jamun likul ismin, jamu untuk setiap isim mudzakarin rubai. Mudzakar rubai salisuhu maddatun. Huruf ketiganya adalah huruf mad. Ya, huruf ketiganya huruf mad. Nah, contoh qadzalin wa aqdilah. Qadzal ya mufradnya qadzal, jamanya aqdilah ya. Berarti kan wazan af'ilah. Rogif, nah itu kan rogif rubai empat huruf. Tapi ini untuk mudzakkar ya. Beda tadi dengan yang sebelumnya kan untuk muannas. Yang apa af'ul rubai tapi muannas. Nah kalau ini sebaliknya berarti rubai yang ketiganya huruf mad tapi untuk mudzakkar. Rogib argifah amud a'midah. Wa tuzima fila fi jam'il mudha'af awil mu'talil lam min fa'alin aw fi'al. Ya, dan diwajibkan, nah, ini wajib. Diwajibkan jama afilah ya, jama dengan wazan afilah pada jama mudho'af. Pada jama mudho'af atau mu'tallam ya yang lam fi'ilnya huruf ilat dari wazan fa'al dan fi'al. Ya, maksudnya wazan mufradnya fa'al dan fi'al dan dia itu mudhoaf atau mu'talulam. Ya, mudhoaf atau mu'talulam. Dari wazan fa'al dan fi'al. Seperti apa? Batat wa abittah. Ya, batat itu kan berarti dia mudhoaf ya, cuma terhalang oleh alif. Karena wazannya fa'al. Batat, maka wajib dijamakan dengan abittah. Wazimam. Zimam juga mudhoaf karena itu ada dua mim kan, zimam, batat. Itu dua huruf yang sama. Mudhoaf ya, asalnya kan zamma gitu kan kayak batta asal kalau dari fiilnya. Tapi karena dia ada alif ya jadi nampak huruf apa huruf yang samanya. Jadi zimam wazannya fi'al ya maka dia wajib dijamakan dengan zimmah. Koba ya jamannya akbiyah. Nah kalau apa namanya koba ini berarti dia mutalulam talulam ya cuman dia berubah jadi hamzah ya asalnya ya itu berubah jadi hamzah jadi koba ya. Nah maka di jamanya kan menjadi akbiyah menjadi huruf ya lah gitu ya. Akbiyah fina afnia ini yang contoh yang mutalulam ya. Jadi ini wajib menggunakan jama apa afilah ya jama kilah yang bentuknya afilah. Nah ini masih panjang rinciannya ya. Kita cukupkan dulu lah segitu ya untuk pembahasan malam hari ini. Ya ada apa baru tiga ya, ada tiga wazan yaitu af'ul ya,
af'al dan nafilah. Jadi jamaatilah itu ya yang ada terkait dari pembahasan. Sampai di situ ya ada yang ditanyakan. Ya jelas, Allah. Ya kalau tidak ada kita cukupkan. Syukron ala itimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.